Shalom, selamat malam bagi Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah boleh hadir pada malam hari ini. Saat ini kita ada di tempat ini karena memang kita mau bersekutu dengan Tuhan, kita mau memuji dan memuliakan namanya. Sebelum kita masuk di dalam ibadah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran, biarlah juga pada saat ini kita memang boleh benar-benar memuji dan memuliakan namanya, dan kita izinkan kuasa Roh Kudus boleh ada pada diri kita masing-masing. Kita masuk di dalam ibadah. Roh Kristus memanggil kita berkumpul di dalam keluarga Allah untuk beribadah bersama-sama. Kita mengucapkan syukur atas rahmat serta kebaikan yang diberikan olehnya, serta saling menguatkan seorang akan yang lain. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum memasuki prosesi ibadah. Kita memanjatkan doa pribadi beberapa saat. Kita bersaat teduh. Marilah kita semua menenangkan diri dan beribadah kepada Tuhan dengan penuh hikmat, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu sekalian, saya undang bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Tabanuki 12 ayat 1 dan 2, masuklah semua menghadap Tuhan.
baik kami yang sebagai liturgus organis, pelayan firman Bapak Pendeta, jemaat yang sudah hadir saat ini Tuhan. Mari Engkau urapi hati jiwa dan pikiran kami. Biarlah Tuhan pada malam hari ini kami boleh benar-benar memuliakan nama-Mu. Kami tidak ada di sini Tuhan karena sebagai kebetulan saja. Biarlah kami Bapa di surga saat ini boleh dilayakkan untuk menerima kesegaran dan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Pendeta yang akan menebarkan kasih dan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang mengurapi. Kami boleh mengerti maksud dan tujuan firman yang akan sebentar kami dengarkan. Terima kasih Bapak. Ampunkan salah dan dosa kami. Biarlah Tuhan yang mentahirkan segala kehidupan kami, bahkan tubuh kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ibadah kami pada malam hari ini kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur. Pembacaan Mazmur kita pada malam hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 67. Kitab Mazmur pasal 67 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-8. Kita akan membacanya secara bergantian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Dia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan kita di bumi dan keselamatan di atas segala. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Karena telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Kita membaca secara bersama-sama. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 362, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 10 menjadi bagian bacaan firman Tuhan bagi kita. Pada ayatnya yang ke-34 hingga ayatnya yang ke-43. Jikalau sudah kita temukan bersama,
bimbingan Roh Kudus kita berdoa. Bimbing dan serta kami dalam perjumpaan di tengah baik mulia Tuhan melalui ibadah keluarga. Kami sekalian selaku warga jemaat di sektor pelayanan 3. Ujian doa dan mazmur menghantar. Kini kami kembali dituntun untuk kami tiba pada bagian firman-Mu yang telah terbuka di hadapan kami. Tuhan bimbingkan, sertai kami hati dan pikiran dalam kuasa Roh Kudus-Mu, agar perjumpaan kami bersama dan ada di dalam baik menghadirkan sukacita iman dalam hidup dan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri. Bapak Ibu, saya membacakannya dan kita akan menyimak dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43 demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri, bukankah kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang dibentukkan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan dapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Berbahagia semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti tidak asing bagi kita ketika kita melihat tembok Berlin. Tembok Berlin ini ternyata saudara punya sejarah, dan sejarah itu mengikat dalam perjalanan antara timur dan barat. Ada kesan yang dapat kita lihat bersama
dibangun tanggal 13 Agustus tahun 61. Temboknya sangat tebal dan boleh dikata panjangnya 155 km dan tingginya sampai 4 meter. Tembok Berlin ini, saudara, dia bertahan selama kurang lebih 28 tahun. Ada hal yang mau mengingatkan bagi kita bahwa ada kerinduan dari bangsa itu sendiri agar mereka menanggalkan tidak lain adalah tembok itu. Karena tembok itu menjadi sebuah pemisah. Tembok itu menjadi sebuah batasan yang boleh dikata mereka tidak akan pernah berjumpa walaupun mereka ada dalam satu bangsa yang sama, Jerman. Sehingga dibagi menjadi Berlin Barat dan Berlin Timur atau di Jerman. Dan olehnya saudara, maka ada kerinduan mereka bersama tidak lain adalah untuk meruntuhkan tembok itu. Dan tembok itu runtuh sebagaimana tanggal 9 November tahun 1989. Nah saudara, ada pernyataan yang muncul yang sebagaimana kerinduan mereka ketika mereka berkata, ini saya coba cari di Google Translate apa sih artinya bahasa Jerman. Tertulis di situ Mach das Tor auf. Ternyata artinya bahasa Indonesianya berkata buka gerbangnya. Karena ada pilar-pilar di situ, ada sebuah kayak seperti sebuah gerbang, dan tertulislah dengan kata bahasa Jerman itu yang artinya buka gerbangnya. Saudara, yang mau dan diangkat bagi kita adalah bagaimana mereka tidak lagi melihat bahwa saya dan engkau itu berbeda, bahwa kita adalah satu bangsa yang sama dan perbedaan itulah yang harus dipadukan sebagaimana mereka harus saling dan berbagi satu terhadap yang lain. Bukan gerbangnya, yang bahasa sederhananya saudara, yang diawali saya katakan tadi, diawali dengan membongkar satu tembok itu. Yang berikut dibawalah alat berat dan yang tembok yang begitu panjang, maka runtuhlah semua bangunan atau tembok itu. Itu artinya maka runtuhlah segala perbedaan demi perbedaan itu. Hal ini juga saudara yang diangkat bagi kita bersama, bagaimana membuka gerbang yang adalah perbedaan. Membuka gerbang perbedaan yang terkadang gerbang yang harusnya dibuka kita tutup dengan segala hal yang tidak menyehatkan. Tapi baiklah kita belajar sebagaimana gambaran di sini Bapak Saudara. Mereka berusaha untuk saling dan mengikat satu terhadap yang lain, bukan karena warna kulit, bukan karena status, bukan berbagai hal yang membedakan dengan identitas atau lebih lagi secara gender, tapi bagaimana semuanya saling dan saling mengikat satu terhadap yang lain. Membuka perbedaan inilah yang diangkat dalam kisah bacaan kita bersama, saudara. Sang Rasul yang adalah Petrus dan Cornelius adalah sang panglima pasukan Romawi atau istilahnya disebut centurion. Saudara, Cornelius adalah seorang perwira dan dalam ayat-ayat sebelumnya saudara akan dapat membaca juga nanti bagaimana dia adalah orang yang taat, orang yang setia, pasukan yang adalah Petrus. Dia dari golongan orang Yahudi yang dipercayakan. Apa uniknya dari kedua mereka ini, saudara? Kalau bisa kita lihat, saya baca pelan-pelan.
Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengarannya lah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak takdir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera itu terangkatlah benda itu ke langit. Itu peristiwa yang terjadi pada Petrus, karena dia merasa bahwa sebagai seorang rasul dalam golongan Yahudi, sesuatu yang boleh dikatakan najis, tidak layak, dia tidak pernah menyentuhnya. Tapi dia diberikan sebuah pencerahan, sebagaimana Tuhan berkata, bagaimana dikatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidaklah boleh engkau nyatakan haram. Itu Petrus. Kornelius, saudara. Kornelius adalah seorang perwira Romawi. Kornelius dikatakan sebagai seorang yang saleh, ia serta semuanya takut akan Allah. Mereka banyak memberikan sedekah kepada umat Yahudi, dan ia senantiasa berdoa kepada Allah. Pasukan Romawi, Bapak Ibu dan Saudara tahu bagaimana perjalanan Kristus, dalam mana ia dikejar-kejar dengan pasukan Romawi. Ternyata ada sosok yang bernama Kornelius ini, yang juga adalah dengan status yang berbeda. Yang satu boleh dikata lemah, yang satu kuat. Dengan segala persenjataan, yang satu boleh dikata dia hanya dalam ranah peribadatan, yang satu dalam ranah yang adalah pemerintahan. Tapi cerminan mereka yang unik yang sama adalah mereka sama-sama beribadah, mereka sama-sama dan setia kepada Allah, mereka sama-sama berdoa kepada Allah. Dan peristiwa Petrus pun memberikan sebuah gambaran ketika dia mengatakan, "Aku bukan golongan seperti mereka, aku tidak layak menyentuh mereka." Tapi apa yang Tuhan katakan, apa yang Allah katakan halal, haruslah engkau makan. Saudara yang dalam Yesus Kristus, maka perbedaan di antara kedua inilah yang diangkat dalam bagian bacaan firman Tuhan bagi kita. Sebagaimana Petrus berkata, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Allah tidak pernah membedakan satu terhadap yang lainnya. Saudara, ini percakapan yang terjadi pada Kornelius. Kalau tadi Bapak Ibu melihat apa yang terjadi pada diri Petrus, maka inilah yang terjadi juga sama pada diri yang tadinya adalah Kornelius, yang tadinya sudah Petrus, sekarang Kornelius. Bapak Ibu dan Saudara, dalam sebuah penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepada Kornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon yang disebut Petrus. Ia akan menumpang di rumah seorang penyama kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Nah, saudara, mereka sama-sama, mereka diperjumpakan dalam sebuah peristiwa, dan peristiwa itu menggugah mereka
Sejauh mana apa yang telah mereka lakukan dalam kehidupan dan Allah melalui malaikat yang menjumpai mereka. Dalam perjumpaan ini, saudara, dapat kita melihat apa yang telah manakala menyatukan perbedaan. Dalam sikap dan kerendahan hati yang terjadi demikianlah masing-masing pribadi, masing-masing orang, tembok-tembok yang mau mengatakan itu bukan golonganku, kalau mereka mau berkata orang Romawi, Yahudi bukanlah golongan, itu adalah lawan kita. Demikian juga yang sebaliknya. Tapi perjumpaan mereka memberikan sebuah makna yang adalah menentukan dengan segala berbagai perbedaan. Sikap rendah hati inilah yang mau dan dinyatakan kepada kita bersama atas apa yang boleh kita lakukan, Bapak dan Saudara. Perbedaan ini menutup dalam berbagai kekurangan kita. Kita punya status, tapi kita diberikan status yang sama. Apa yang sama? Kita ada sebagai keluarga besar Allah. Status sosial kita berbeda, tapi kita punya satu hal yang sama. Sebagaimana mereka sama-sama percaya kepada Allah, demikian juga kepada kita sekalian. Menyatukan dengan berbagai perbedaan satu terhadap yang lain, tapi keunikannya yang sama adalah mereka sama-sama beribadah kepada Allah. Nah, saudara, ini kasih dalam Yesus Kristus, dikala kisah ini juga mau menyatakan bagi kita bagaimana Petrus mau menyatakan bahwa setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengenal kebenaran akan berkenan kepadanya. Inilah yang menjadi tolak ukurnya. Sikap rendah hati yang dinyatakan oleh Cornelius, seorang sang perwira, tidaklah mau ia membanggakan inilah aku sang perwira, tapi dalam komunitas keluarganya dibangun dalam relasi bersama dengan Allah. Nah, saudara, perbedaan bukan alat perpecahan. Kita berbeda, tapi bukan dijadikan sebagai alat untuk perpecahan. Kalau saja ini boleh menjadi potret bagi kita, jangan dijadikan sebagai alat perpecahan. Tembok Berlin saja, barat dan timur, saudara, kekuatannya hanya sampai 28 tahun. Sampai kapan mereka akan berkata, batas tembok ini akan selalu memisahkan kita. Tapi satu kali waktu semuanya pun akan runtuh ketika ada kerinduan untuk saling dan berjumpa. Nuansanya itu Bapak Ibu dan Saudara seperti warna-warni yang mau dan mengingatkan bagi kita bersama. Sederhana saja, walaupun dia kecil, tapi ketika dia punya warna dan warna itu melengkapi, maka itu akan menjadi sebuah keindahan. Manakala pernah saya berkata, kalau saja keyboard itu do re mi nya sampai berapa sih? Do re mi fa sol la si. 7 orang ini. Kalau kita tambah do tinggi jadilah 8. 7 buah nada itu terlalu kecil. Hanya bicara do 1, re 2, mi 3 dan seterusnya sampai selesai. Do re mi fa sol la si do. Dari yang kecil sederhana menciptakan banyak sekali logo, banyak sekali pujian, bukan lagi jutaan, ribuan. Dari yang 7 buah nada saja, kecil saja. Kidung cuma kita saja, Bapak dan Saudara, seperti itu. Apalagi lagu-lagu yang selalu kita kenal. Dari 7 buah nada saja bisa menghadirkan mereka masing-masing berbeda, bicara do beda dengan re, tapi ketika mereka dipadukan bersama, yang muncul adalah nada-nada yang harmoni. Maka itulah juga memberikan gambaran bagi Petrus mau mengatakan bahwa kita semua, sebagaimana dikatakan
ketika dia berbicara bahwa sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ketika dia diperjumpakan dengan Cornelius, perjumpaan itu ternyata tidak membedakan status mereka. Dalam sikap dan keadaan hati seperti itulah. Nah saudara, sebagaimana Petrus mau melanjutkan bahwa bertolak dari peristiwa Kristus, salib Kristus itulah yang mempersatukan. Salib Kristus itulah yang mempersatukan di atas berbagai perbedaan ketika soal dosa manusia menjadi bagian yang boleh dikatakan tak mampu dijawab oleh manusia. Kita mengenal dengan istilah vertikal dan horizontal itu sudah tidak asing bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kalau demikian, apa peran kita? Kita diberikan peran tugas pengutusan. Lihatlah gambarnya ketika Yesus memerintahkan kepada para murid sebagaimana Yesus sampaikan mulai dari Galilea, Yudea sampai ke ujung bumi. Yesus menempatkan dalam polanya Bapak Ibu dan Saudara, para murid ini berpasangan. Kalau dia 12 murid sederhananya, maka dia akan berpasangan 6. Maaf saya 6 itu 6 pasang. Maka itu juga yang dipakai pola pelayanan GPIB. Kenapa kita pakai pola 2-12? Kenapa ada 2 majelis dengan 12 kepala keluarga atau 2-10, tergantung dengan kebutuhan majelisnya. Maka itu maksudnya. Kenapa harus 2 juga? Kok bukan sendiri? Supaya ketika terjadi percakapan, maka percakapan itu netral, bukan one by one, satu demi satu. Tapi ketika ada satu orang yang hadir bersama, dia akan menjadi saksi dari percakapan itu. Kalau ada 2 orang, itulah sebabnya kita memakai pola 2-12 atau 2-10 yang berpasangan, sehingga tugas kita dalam pengutusan Bapak Ibu dan Saudara sebagai majelis jemaat mau menempatkan bagaimana ketika Tuhan mempercayakan kita, kamu adalah saksiku, sebagaimana dikatakan dalam bagian firman Tuhan bagi kita menjadi saksi Bapak Ibu dan Saudara. Yang saya katakan sebagaimana di awal, bukan karena melihat status sosialnya, perbedaan di antara satu terhadap yang lain, tapi ketika kita dipercayakan untuk menjadi saksi, saksi tidak harus semata-mata menjadi tugas pengutusan, bukan semata-mata tugas majelis saja, tapi menjadi tugas kita bersama. Maka ini mau menempatkan bagi kita ketika Tuhan mempercayakan, kamu adalah saksiku, sebagaimana tentang dia semua nabi bersaksi, barang siapa yang percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, melalui kisah ini juga mau menyatakan kembali bagi kita keindahan hidup tak kala kita membumikan perbedaan sebagai warna kehidupan yang mempersatukan. Kalau kita bisa membumikan, kita memang berbeda, tapi dengan warna itu kita bisa mempersatukan sebagaimana pelangi. Maka indahnya kehidupan yang kita tata dalam dan bersama, sama-sama kita hanya menyembah hanya Tuhan Allah, berbeda iya. Keindahan hidup Bapak Ibu dan Saudara tak kala kita membumikan perbedaan itu. Mari kita bumikan, memang kita berbeda, tapi itu menjadi warna untuk mempersatukan, bukan untuk menjatuhkan. Dan ini mau mengajak bagi kita bersama Saudara, menjadi kata bagian yang saya ajak kepada kita, sebagaimana pada hari Minggu nanti kita akan merayakan hari ulang tahun GPIB Jemaat Hosiana Berau yang jatuh pada tanggal 7 Agustus 2020 dan merayakan akan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 2020 yang kita laksanakan pada tanggal 23 Agustus 2020. Dan ini
mau mengajak bagi kita bersama untuk merefleksikan bagaimana perjuangan bangsa, gereja, jemaat Hosiana Berau dalam pelayanannya. Sebagaimana kita ada bersama, usia Hosiana Berau, saudara, cukup matang, 37 tahun, memasuki di tahun 2020. Kalau saja usia ini akan kita ingat rayakan bersama pada ibadah hari Minggu dan bersama dengan hari kemerdekaan, dan mengingatkan kepada seluruh para majelis jemaat untuk bisa ambil bagian bertugas. Lebih lengkapnya dapat dilihat melalui grup presbiter. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, bersama kita sekalian saat ini dari sini, ketika kita bisa melihat perbedaan, lihatlah perbedaan itu adalah untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan. Yang kedua, Tuhan memakai setiap kita di atas segala perbedaan kita untuk menjadi saksi dimanapun kita ada dan berada. Sebab Tuhan menyatakan, kamu adalah saksiku. Mari kita nyatakan, mari kita buktikan bahwa apa yang Tuhan percayakan bagi kita dimanapun saudara berada, keluarga, gereja, masyarakat, pekerjaan kita, nyatakanlah itu, bahwa ada hal yang selalu Tuhan ajarkan bagi kita sampai dengan saat ini, dan Dia katakan, kamu adalah saksiku. Jadilah saksi Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita responi firman Tuhan. Ajar kami melakukan firman. Saudara, mari kita satukan hati kita di dalam doa, kita berdoa. Perbedaan di antara kami, Tuhan, bukan menjadi satu bentuk pemisah, karena kami menyembah satu Tuhan yang adalah Yesus Kristus. Sebab di dalamnya adalah sumber kebenaran, di dalamnya ada pengampunan yang Engkau berikan bagi kami. Sebab siapakah kami ini, ya Tuhan, dengan segala karya hidup dan perjuangan kami, dikala kami melihat di sekitar kami perbedaan demi perbedaan, baik dalam golongan usia, status, jabatan, kedudukan, dan dimanapun kami ada, Tuhan tempatkan. Ajarkanlah kami ini, ya Tuhan, sebagaimana melalui firman-Mu mengingatkan bahwa Allah tidak pernah membedakan orang. Hal ini menguatkan dalam kehidupan spiritualitas kami, Bapa. Engkau memandang kami adalah sama di hadapan-Mu, yang adalah sebagai ciptaan. Ciptaan yang dalam sejarah perjalanan firman-Mu sampai dengan saat ini memberikan nuansa iman bagi kami, bahwa kami di tengah berbagai perbedaan, namun ada kekuatan yang mempersatukan kami sebagaimana Tuhan tidak membedakan. Kami ada dengan segala aktivitas kami, dan semua kami lakukan adalah juga karena kasih dan anugerah berkat Tuhan. Tuhan mampukan dan berkati kami, serta kami, ya Tuhan, sehingga ketika kami boleh melihat perbedaan itu menjadi satu bentuk yang harus dapat kami lakukan, kami nyatakan, maka sebagaimana Tuhan
menjadikan kami sebagai saksi. Tuhan mengutus kami dimanapun kami ada. Mampukan kami ya Bapa, sehingga apapun yang kami boleh nyatakan, Tuhan menguatkan kami dalam berbagai hal, dalam mana kami melakukannya bukan karena kekuatan kami, tapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami. Bapa yang Maha Kasih, Allah dan Sumber penyerta kami, saat ini kami boleh diperjumpakan kembali bersama dalam ibadah keluarga, perjalanan dari sektor 1 hingga sektor 4 yang telah kami awali dari sektor 1, 2 dan kini bersama dengan sektor 3. Dan pada hari Jumat juga kami akan berjumpa dengan sektor pelayanan 4. Tuhan, Engkau Allah yang memampukan dan menguatkan kami. Perjumpaan kami saat ini menjadi kerinduan kami, menjadi kerinduan bersama, walaupun di tengah situasi pandemi COVID-19, dalam situasi tatanan baru dengan istilah new normal, untuk kami datang dan beribadah kepada Tuhan. Namun semuanya tidak menyurutkan kami. Inilah kami ya Bapa, berkatilah kami, bahwa kami ada tanpa melihat perbedaan, tapi kami ada dengan perbedaan itu kami boleh menyatukan, bukan untuk memisahkan. Perjumpaan kami saat ini Tuhan memberkati, menjadi awal untuk kami berjumpa di sektor pelayanan 3. Biar pertemuan-pertemuan kami selanjutnya, kami boleh ada dalam segala tugas dan pengutusan kami. Kami boleh Tuhan percayakan sebagaimana kami ada sebagai majelis jemaat di sektor pelayanan 3. Dikala di sekitar kami ada dan bersama dengan mereka ya Tuhan, perjumpaan kami juga boleh menjadi sukacita bagi mereka ketika kami datang bersama mereka dan mengingat dan mengajak mereka bahwa apa yang kami nyatakan adalah tentang perjumpaan dengan Tuhan melalui persekutuan kami. Tuhan tetap berikan kami hikmat, dan biarlah itu juga boleh memberikan ruang bagi mereka juga bersama kami dalam perjumpaan ini. Tuhan memberkati akan pelayanan kami di minggu pekan berjalan, bahkan dan teristimewa untuk kami mengingat perayaan hari ulang tahun kemerdekaan, dan juga sejalan dengan hari ulang tahun jemaat GBB Jemaat Hosiana Berau yang akan kami laksanakan pada ibadah hari Minggu pada tanggal 23 Agustus nanti. Tuhan memberkati setiap kami, setiap majelis yang mengambil bagian, dan bersama jemaat yang akan turut mengingat rayakan bahwa sukacita kami tidak menyurutkan untuk kami bersama melaksanakan dalam ibadah Minggu walaupun di tengah situasi masa-masa pandemi COVID-19. Berkati agar semuanya boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Bapak Maha Kasih, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Tuhan berikan kami kekuatan, topang kami selalu di dalam harap iman dan kasih kami. Kami sebagai orang tua, baik sebagai Bapak, Ibu, Tuhan serta dan bersama dengan anak-anak kami, Tuhan berikan selalu kekuatan, hikmat, mereka terpisah jauh. Kami mohon Tuhan ada dan memberkati. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga juga yang bergumul dengan persoalan kehidupan. Tuhan tetap ada. Berikan mereka hikmat dan mereka selalu berjalan dalam harap iman kepada Tuhan di tengah berbagai hal yang mereka alami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati jamaah dalam kehidupan, khususnya bagi tubuh jasmani mereka juga. Ketika dalam kelemahan mereka rasakan segala sesuatu yang dibutuhkan, Tuhan memberkati, baik makanan, obatan, dan minuman boleh menjadi kekuatan bagi tubuh mereka. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami serahkan segala karya juang dalam iman kami juga, bahkan segala masa depan kami hanya ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Segala doa dan permohonan dalam cinta dan syukur kami bawa dalam putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari membawa yang terbaik bagi Tuhan dalam persembahan syukur yang diberikan untuk kemuliaan nama-Nya. Dengarlah firman-Nya dan dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 yang berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najamu kepada Yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati persembahan yang diberikan. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 337 bait 1 dan 2. Kita akan masuk dalam warta sejenak sebelum
warta yang pertama, terkhusus kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas waktu yang sudah kita boleh dapatkan pada saat ini, kita boleh bersekutu kepadanya. Dan yang kedua, terima kasih buat Bapak Pendeta atas firman yang sudah boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta serta keluarga, dan juga Bapak Yuris Mangkole sebagai organis kita, ada Veronica Simanjuntak dan juga Glenn. Kiranya Tuhan memberkati juga kehidupan saudara-saudara, dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan selanjutnya warta berikutnya itu kita akan mengadakan pemilihan polsek dan juga wakil polseknya. Dalam hal ini, kalaupun di dalam ibadah seperti ini, jika memang kita tidak bisa melakukannya, kita juga mungkin akan melakukannya lewat sektor kita, sektor 3. Dan di sana nanti akan dicantumkan para presbiter sektor 3 yang akan Bapak Ibu saudara sekalian yang akan pilih. Yang dipilih yaitu sudah ada keputusan pada malam hari ini kita akan melakukan pemilihan polsek dan wakil polseknya, karena memang sudah 2 tahun lebih, dan memang kalau polsek dan wakil polseknya memang 2 tahun. Selanjutnya mau dipilih kembali atau digantikan itu terserah kita masing-masing. Dan saya juga berharap siapapun mereka yang akan terpilih, baik polsek maupun wakil polseknya, saya berharap sekali bisa membawa sektor 3 kepada arah yang lebih baik lagi. Kita semua juga tahu 3 tahun belakangan ini atau kurang lebih 4 tahun, kita semua juga tahu bagaimana kita di dalam persekutuan kita, dan kita sendiri pun belum menemukan titik lemahnya ataupun kesalahannya di mana. Jadi besar harapan saya dan mungkin kita semua, siapapun yang akan terpilih nanti, saya juga berharap dan ingin juga kerjasama kita, baik antara jemaat maupun jemaat ke presbiter ataupun kita sesama presbiter, biarlah juga ada kerjasamanya nanti untuk membawa sektor ini dalam pelayanan yang lebih baik lagi. Saya rasa itu saja. Kalau ada yang menambahkan, ada lagi warta tambahannya Bapak Ibu untuk semua sektor 3 ini sudah kami sampaikan juga di sektor 1 dan sektor 2 terkait ibadah keluarga. Kita punya jadwal sektor, dan ini dibuka ruang kembali bagi semua keluarga yang sudah terjadwalkan di sektor masing-masing, agar mereka bisa berkenan mengatasnamakan keluarga tersebut, tapi tempatnya di gereja. Dan itu sudah disepakati oleh sektor 1 dan 2. Mereka akan memulai pada minggu berikutnya, karena kami sudah sosialisasikan pertemuan pertama, kedua. Nah, ini bisa menjadi jemput bola. Bila mana ternyata yang menjadi tuan rumah adalah keluarga yang berusia 60 tahun ke atas, diberikan ruang untuk itu, Bapak Ibu. Kemarin ada permohonan dari sektor 1 dan 2 dengan hal yang sama. Keluarga ini berkerinduan berketepatan rumah dengan tempat di gereja, dan mereka bisa dan dibatasi untuk ibadah keluarga. Bila mana keluarga itu sudah ada usia, nanti kita bilang tidak. Tentu tetap dengan sesuai aturan protokol kita untuk ibadah keluarga. Jadi perjalanan ini sampai dengan akhir bulan November ibadah keluarga ini. Jadi bisa nanti kepada para polsek dan wakilsek yang terpilih dijadwalkan saja, sebagaimana 2 minggu sekali akan kita ketemu. Tidak selamanya sektor 2, sektor 3 akan hari Jumat. Minggu depan ketika akan muncul lagi jadwalnya, sektor 3 akan masuk di hari Selasa. Dia akan berganti.
1, 2, 3, 4, maka minggu depan nanti jadwalnya adalah 21 sektornya dan 34, 43, 34 jadi 43, nah begitu ya. Dia diputar begitu. Yang tadinya hari Selasa jadi hari Jumat, yang tadinya Jumat jadi hari Selasa, dia akan berputarnya seperti itu supaya semua akan berkesempatan untuk sebagaimana sektor itu dalam rekaman video yang akan kami share pada esok hari. Tentu Bapak Ibu Saudara, kami akan tetap akan mensortir sehingga ketika kami publish semuanya akan menjadi hal yang baik. Itu saja menjadi catatannya. Nanti siapapun yang terpilih mohon untuk dapat disikapi dengan baik. Demikian untuk warta tambahannya, maka untuknya kami juga memohon Bapak Ibu itu tolong disiapkan di grup ya, sektor 3. Dress code-nya untuk jemaat merah dan putih. Mau pakai putih saja dengan ini merah. Kalau majelis saya suruh pakai ini merah. Pakai baju bagian. Jemaat bisa di-share pakai baju hitam putih atau pakai, pokoknya ada nuansa kemerdekaan itu. Seperti Ibu Norcia sudah ketemu lah merah putih. Nah itu dia. Ya. Jadi nanti bisa di-share. Nanti kami akan minta tolong kepada para polsek untuk men-sharekan pada warga jemaat di sektornya masing-masing. Nuansa kemerdekaan yang akan kita pakai dalam ibadah pukul 6, 9.30 dan jam 7 malam. Itu saja Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih. Mari kita berdiri. Pergilah dan beritakanlah akan Injil ke seluruh dunia lewat karya layanan kita kepada Tuhan dan sesama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Saat itu selesai, terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bapak Ibu dipersilakan dulu kembali.